Ya, nggak mungkin juga Pak Anies tidak tahu kalau ada markup. Itu harusnya tahu. Kalau saya jadi gubernur, saya pasti tahu siapa yang melakukan A, siapa yang melakukan B, siapa yang melakukan C. Nggak boleh anak buah melakukan sesuatu kita bosnya nggak ngerti, itu nggak boleh. Berarti dia tidak kredibel sebagai pemimpin, kan begitu. Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta menyatakan tidak mengetahui detail soal pembelian lahan pembangunan rumah DP 0 rupiah di Cipayung, Jakarta Timur, yang proses pembeliannya kini tengah diperiksa KPK. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan dirinya ataupun Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyerahkan persoalan pembelian lahan kepada BUMD dan tidak mengurusi persoalan teknis. Riza juga mengatakan bahwa tanah yang dibeli di PD Saranajaya diantaranya untuk program DP 0 rupiah. Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi tengah menyelidiki pengadaan lahan untuk pembangunan rumah DP 0 rupiah di kawasan Munjul Cipayung karena diduga ada penggelembungan dana. Artinya yang di Munjul itu tanah emang buat rumah DP 0 atau untuk apa, Pak? Iya, kurang lebih yang dibeli oleh kaliannya itu untuk kepentingan DP 0% di antaranya ya. Pak, benar gak sih Pak proses pengadaan lahan ini diketahui oleh Gubernur, Pak? Kami, Pak Gubernur, saya, jajaran itu tidak masuk wilayah-wilayah teknis ya. Kami ini membuat kebijakan secara umum, umpamanya kami targetkan pengendalian banjir, ya, membangun, mendukung normalisasi, naturalisasi waduk, pompa dan sebagainya. Secara teknik dinas yang terkait ya. Pemprov DKI melalui Perusahaan Umum Daerah DKI Jakarta Pembangunan Saranajaya membeli 9 lahan tanah untuk rumah DP 0%. Nah, pembelian 9 lahan tanah terjadi tahun 2019, diduga ada markup harga dengan nilai korupsi ditaksir 1 triliun rupiah. KPK sudah menetapkan tersangka. Apakah Anies Baswedan tidak punya support system untuk mencegah hal ini terjadi? Seluruh tindak yang dilakukan oleh Pemda DKI harusnya itu di bawah kontrol gubernur. Gubernur tidak boleh lepas tangan juga, sekalipun misalnya yang melakukan korupsi itu adalah kepala BUMD-nya yang menangani masalah pertanahan. Tetapi kontrol harus tetap dilakukan oleh gubernur. Karena apa? Karena dana atau anggaran yang dikeluarkan atau yang digunakan adalah anggaran dari APBN. Maka kemudian gubernur juga harus bertanggung jawab, nggak boleh juga lepas tangan. Ya, nggak mungkin juga Pak Anies tidak tahu kalau ada markup. Itu harusnya tahu. Kalau saya jadi gubernur, saya pasti tahu siapa yang melakukan A, siapa yang melakukan B, siapa yang melakukan C. Nggak boleh anak buah melakukan sesuatu kita bosnya nggak ngerti, itu nggak boleh. Berarti dia tidak kredibel sebagai pemimpin, kan begitu. Nggak mungkin dong ya KPK menemukan penggelembungan segitu gedenya gitu, tapi kemudian Pemda DKI bilang nggak tahu menau, itu nggak mungkin gitu ya. Pasti harusnya tahu. Kalau jadi tidak tahu, berarti dia sebagai sebagai komandan di DKI dia tidak kredibel, dia tidak tidak mempertanggungjawabkan posisinya sebagai gubernur. Nggak boleh bilang nggak tahu. Setelah menemukan sejumlah dokumen dari hasil penggeledahan di 4 titik di Jakarta, kemarin penyidik KPK memeriksa 6 orang saksi, baik dari Perumda Saranajaya maupun saksi yang berperan sebagai broker tanah. Komisi Pemberantasan Korupsi masih menelusuri perkara dugaan kasus korupsi pengadaan lahan untuk rusun DP 0 rupiah. Dalam kegiatan penyidikan, dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul Pondok Rangon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, tahun anggaran 2019, tim penyidik KPK saat ini masih terus mengumpulkan bukti-bukti, diantaranya adalah
telah selesai melakukan penggeledahan di 4 lokasi yang berbeda di Jakarta dengan hasil diamankan sejumlah dokumen yang terkait. Kalau menurut Bu Irma, apakah sebaiknya KPK memanggil Anies Baswedan untuk dimintai keterangan, Bu? Ya gimana nggak harus dipanggil? Ya harus dipanggil dong. Kan beliau sebagai komandannya. Ya, beliau harus dipanggil dan ditanya bagaimana sistem pengawasan di Pemda DKI. Prosedurnya seperti apa? Kenapa bisa terjadi? Harus ditanya. Sekalipun gitu ya, mungkin beliau memang nggak makan duitnya misalnya, ya kan, tidak terima uangnya. Tapi kan kebijakan yang dikeluarkan oleh beliau ini yang kemudian digunakan oleh anak buahnya untuk melakukan fraud. Nah, itu juga nggak boleh kan? Sebelumnya, fraksi PD Perjuangan DPRD DKI Jakarta sudah menduga sulit bagi Pemprov DKI Jakarta merealisasikan program DP 0 rupiah. Mengenai adanya kemungkinan penggelembungan dana dalam pembelian tanah, fraksi PD Perjuangan menyerahkan proses penyelidikan kasus ini kepada KPK. Dengan pengadaan lahan itu, apakah pengadaan lahan itu diperuntukkan untuk DP 0 rupiah? Nampaknya kami melihat dari fraksi PD Perjuangan menyoroti bahwa ini memang betul diperuntukkan untuk DP 0 rupiah. Yang walaupun DP 0 rupiah itu sejak awal kami sampaikan kepada rakyat Jakarta sulit untuk diimplementasikan. Itu yang pertama. Yang kedua, kaitan dengan apakah ada penggelembungan dan lain sebagainya, itu sudah masuk ranah hukum. Dari awal-awal waktu zaman kira-kira setahun 2 tahun yang lalu ya, saya sudah bicara soal ini. Bahwa DP 0% ini bukan saja tidak tercapai, tapi tidak berhasil dan tidak tidak bermanfaat gitu ya, tidak bermanfaat bagi orang-orang yang memang harusnya mendapatkan rumah 0% itu. Karena pada kenyataannya tidak seperti itu kan. Dari awal saya sudah menyatakan bahwa ini adalah program bullshit. Program yang tidak mungkin bisa dicapai oleh gubernur. Gitu ya, tidak akan pernah bisa dicapai. Karena kita bisa lihat dari 250.000 kalau nggak salah itu baru 1000-an yang dibangun. Bisa dibayangkan baru berapa persen itu. Sementara beliau udah hampir selesai nih. Kan gitu. Makanya kalau bikin program yang reasonable, yang yang wajar-wajar saja gitu. Sehingga ketika nanti tidak tercapai, kan nggak mempermalukan dirinya sendiri. Menurut saya Pak Anies juga harus berkaca dengan kejadian ini ya. Ke depan kalau mau jadi presiden, ya nilai kontennya harus di atas 7, nggak boleh 5. Kalau sekarang masih 5 menurut saya.